Semoga harapan kami kepada seluruh jemaat yang ada di sini, setelah kita pulang dari sini, kita mampu menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha sempurna. Dia tidak akan pernah mengasih yang terjelek, bahkan yang terbaik bagi kita. Pujian itu kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan kita telah membentuk kita di tempat ini dan keadaan yang sehat-sehat. Yang kami hormati pendeta kami, ketua diaken kami, orang tua kami, guru pakaian kami, para penundangan kami, dan yang kami hormati juga rekan-rekan media sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk datang hadir dalam acara kita pada hari ini. Adapun pada hari ini dapat kami akal, tentu ada harapan dan sehat kita ketika kita dapat kembali. Kiranya ketika kita nanti mendengar firman Tuhan, berikan kita supaya menjaga diri kita tidak kasar, tidak ribut dalam tempat duduk kita jaga kenyamanan supaya waktu ini dapat berjalan lancar. Terima kasih. Begitu. Shalom. Selamat hari Natal. Terima kasih kepada peserta KKN untuk penanganan yang telah memberikan rasa besarnya. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian Pokok dari Mutiara Bukit-Bukit. Ya, jadi saya berdua Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan ini sama-sama kembali berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan hari Natal, perayaan Natal, belajar di kita berkumpul. Ya, kami berterima kasih untuk seluruh umat kami untuk yang menghormati dulu dan kami beri kesempatan untuk hari kami ini untuk bisa berjalan di gereja ini untuk orang tua kami juga selamat datang ya, selamat mengikuti ini. Bahkan untuk kami untuk menekan saya KKR ya, saya KKR dari berikut yang lain kami sangat selamat datang, terima kasih kepadanya. Dan untuk undang-undang yang lain yang sudah berikan kakinya untuk bisa hadir di tempat ini. Nah, untuk Natal ini juga kami harapkan untuk semuanya agar kita bisa mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mengingat hari tema kita malam ini, satu atau dua pilih aku atau dia. Nah, satu atau dua pilih aku atau dia. Jadi di sini ada satu penekanan bahwa kita sebagai anak Allah, anak Tuhan harus tetap pilih Tuhan. Ya, ada satu, tidak ada yang lain. Itu intinya. Dan untuk ada yang terbanyak semuanya, ya tetap berserah pada Tuhan dalam segala hal yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, tetap berserah pada Tuhan. Ya, jangan takut menghadapi segala sesuatu. Ya, jangan takut ke depannya juga, jangan takut. Nah, menurut perkara upaya KKR di Teman Tani, terima kasih untuk pesertanya malam ini, dan kedepannya kita harapkan kita semakin kokoh dan bisa mempersiapkan semuanya dengan baik, dan kita bisa tetap mengkader karya kita semacam ini untuk bisa menjadi generasi yang baik. Akhir kata kami dari pengurus KKR beserta pelayan KKR mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk semua undangan, dan kami harapkan sekali lagi
untuk semua undangan untuk bisa mengikuti ibadah di ini. Akan juga satu lagi untuk donatur kami yang sudah bisa selama ini memberikan motivasi dukungan kepada penari budaya, kami ucapkan terima kasih untuk sumbangsinya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, salam anak kami berikan. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari yang dinanti-nanti setelah berlatih sekian lama, ya mungkin kadang-kadang ada sebelnya, kadang-kadang ada gembiranya, tetapi malam hari ini kegembiraan itu sudah betul-betul dinikmati. Contohnya, ya, saya rasa tidak ada yang tidak mengatakan saya cantik, saya dikagum. Setuju kan? Jadi kalau memang dalam rangka memperingati hari Natal pada anak-anak kami di sini, semoga Natal ini jangan hanya karena baju cantik, jangan hanya karena sepatu yang cantik. Yang perlu ditingkatkan adalah kecantikan rohani. Jadi dengan demikian, Natal yang kita rayakan setiap tahun bukan hanya Natal yang bersifat asal saja. Kemungkinan anak-anak kami ada yang kali ini terakhir mengikuti Natal remaja, tahun depan sudah mungkin permata, dan ada yang kali ini baru mengikuti Natal remaja, tahun yang lalu mungkin masih sekolah minggu. Jadi peningkatan ini kami selaku BPR Unggul mengharapkan pada anak-anak kami sebagai tunas-tunas anak-anak di GBKP ini, kami mengharapkan perubahan secara rohani, meningkatkan iman kepada Tuhan. Tentunya ini dapat kami rasakan selaku orang tua. Setelah kalian merayakan Natal pada malam hari ini, kami mengharapkan dapat buah daripada peringati kelahiran Yesus Kristus. Dan kepada pengurus, kami selaku BPR Unggul mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah untuk mengajari adik-adik kalian. Tentunya dengan sekian banyak adik-adik yang kalian ajarkan, begitu juga sifat dan tingkah lakunya. Tetapi hari ini cukup berbahagia, kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada guru KKR yang telah membimbing adik-adik kalian sehingga malam hari ini dalam puncaknya dapat kita laksanakan perayaan Natal dalam keadaan baik. Situasi juga sangat mendukung karena cerah hari kita bernatal hari ini. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kata-kata dari BPR, kami ucapkan selamat hari Natal. Terima kasih. Bye.
Setelah seisi dunia dan Adam diciptakan, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan menempatkan mereka di Taman Eden. Sejak saat itu, mereka menjadi suami istri. Lalu Tuhan pun berkata pada Adam, manusia pertama itu, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan atau apa buah, karena pada hari kamu makannya kau tidak mau mati. Ya Tuhan, saya berjanji tidak akan lama atau akan memakan buah itu. Baiklah, peganglah janji. namun suatu ketika si iblis hadir dengan menjelma menjadi ular. Dia berusaha membujuk manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa, Bang? Kenapa mau manggilku? Bahwa semua buah pohon yang ada itu dibuatnya Allah, semua itu bohong. Malah jika kamu makan buah itu, maka terbuka Hawa pun tergoda. Dia melihat buah itu tampak sedap. Lagi pula, buah itu memberi pengetahuan. Hawa pun memakannya. Ia juga membujuk suaminya Adam untuk memakan buah itu. Tapi juga memakan dia. tidak apa-apa. Walaupun ada ragu-ragu, namun dia tetap memakannya oleh karena bujukan istrinya. Maka mata mereka terbuka. Mereka tahu mereka telanjang. Mereka pun menyimak syahwat daun sebagai penutup diri mereka. Tiba-tiba Tuhan memanggil mereka saat berjalan-jalan di taman itu. Hawa, di mana kau? Saat kami mendengarmu, kami bersembunyi karena takut dan malu, sebab kami telanjang. Siapa yang katakan kalian telanjang? Apakah kalian makan buah dari pohon yang dilarang? Perempuan yang kau tempatkan di sisi itu tidak membujukku, jadi buah itu kumakan. Tuhan, ular ini yang membujuk. Mengaku makannya. Tidak, dia berbohong. Jangan bulan. Terbetulah kau dari binatang hutan. Dengan burung yang akan menjawab dan di tanah mencari makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu dan berbuat. Antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan merupakan kepalamu dan keturunanmu akan merupakan
sehingga hidup abadi. Dengan memberikan bencana air bah. Tetapi dari sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi, ada seorang yang takut akan Tuhan. Dialah Nabi Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera di atas sebuah gunung lengkap dengan semua ukurannya. Anak Nuh, akulah dengan kejahatan manusia di muka bumi ini. Aku ingin memusnahkan mereka, tapi aku akan memberikan mereka separuh terakhir. Karena itu, buatlah bahtera dari kayu kikir dan lengkap dengan ukurannya. Maka mulailah Nuh membuat bahtera yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh dibantu oleh ketiga anak dan mantunya.
hujan turun dengan derasnya, dan mulailah bencana itu terjadi, dan mulailah terdengar suara-suara minta tolong. Bapak Nuh, tolong buka pintu, kami mau menumpang. Bapak Nuh, tolong kami. Bapak Nuh, maafkan kami. Begitulah mereka berteriak meminta tolong, tetapi pintu pertolongan sudah tertutup bagi mereka yang menolak peringatan Tuhan. Akhirnya Nuh dan seluruh keluarganya pun selamat. Kita masuk ke acara yang ke-10, pramen yang ketiga, nubuat kelahiran Yesus.
kenapa pun mengusir mereka, karena mereka yang miskin dan bawah. Lagi pula sifat tidak. Yusuf dan Maria pun melakukan perjalanan mereka hingga ke tempat yang layak bagi mereka, dan akhirnya memilih menanggung keyakinan sebagai tempat untuk melahirkan Yesus. Yesus menjurus sama hidup berlahir. Di tempat lain terlihat beberapa gembala bertanya-tanya, melihat bintang yang bersinar terang di malam ini. Ketika mereka sedang bertanya-tanya, maka dapatlah malaikat menghampiri mereka. Ketika itu juga mereka bersama-sama kepada pergi untuk melihat Yesus. Mereka pun membawa persembahan bagi Yesus sebagai tanda bahwa sukacita telah lahir di dunia. Di belahan dunia lain, Muhammad sudah tahu sebagai pertanda bahwa Yesus telah lahir. Maka dengan segera mempersiapkan persembahan yang istimewa dan membawanya kepada Yesus. Hari ini telah lahir Sang Penebus Yesus Kristus dan semua manusia bersukacita. Untuk mengantarkan khotbah kita. Dia lupa, jangan lupa nak. Kalau Syahrini bisa cantik pakai baju itu, belum tentu sama kamu cantik. Ya nanti ya, anggap ketika orang tua kamu gara-gara kamu jual artis film, agak mengejire pakai duka, ini cinta. Oh, remaja paling senang coba-coba. Kalau di kelas sana banyak remaja yang sudah merokok loh. Kalian enggak kan nak? Kalian enggak kan nak? Siapa yang bohong? Ada? Ada yang bohong nak? Ada yang merokok di sini nak? Dosa takut lah, ada yang marah. Ada yang merokok di sini nak? Cius? Ada? Awalnya yang merokok itu karena coba-coba loh. Dia coba-coba dulu, dia coba sedikit dan ketali, dia coba lagi, akhirnya berulang-ulang. Apapun tindakan yang diulang-ulang, pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu pada akhirnya menjadi sebuah kepribadian atau karakter katanya. Bukan cuma merokok. Anak remaja juga kalau sudah malas, dia mau melawan orang tuanya. Coba-coba melawan orang tua. Kalau terus diulang, lama-lama menjadi remaja yang suka melawan. Terus dilakukan kebiasaan, lama-lama itulah dia. Yang mau saya katakan bahwa kalau Allah katakan carilah dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, banyak remaja mencari hal-hal dunia. Akhirnya banyak orang yang mau sama seperti dunia ini. Ada loh contohnya. Kalian semua pasti punya TV. Di TV itu enak lihatnya. Ada seorang remaja. Remaja ini maaf, kulitnya hitam. Tapi bukan di sini ya nak. Bukan di sini. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Hobinya, dia paling hobi nonton TV.
Bangun tidur, lihat TV. Kalau lagu kan, bangun tidurku terus mandi, dia tidak. Bangun tidurku nonton TV. Habis itu nonton TV lagi. Gitu. Pulang sekolah nonton TV. Habis mandi sore nonton TV. Sebelum tidur nonton TV. Kalian begitu ya? Enggak tahu begitu. Kalau dia bertobat karena si perempuan itu dia lihat TV, di TV dia lihat sebuah iklan, namanya iklan Citra White Beauty Lotion. Di TV itu nak, setiap perempuan yang pakai Citra 1 menit langsung. Namanya TV, kan begitu kan? Namanya TV. Pernah enggak orang 1 menit langsung putih? Tidak ada. Sayangnya banyak remaja yang terlampau lama nonton TV, dibodoh-bodohi sama TV. Dan kalian mau dibodoh-bodohi kan? Enggak kan? Mau atau tidak? Kalau enggak, jangan lama melihat TV. Si remaja itu karena dia hitam, dia kepingin putih. Di TV itu seorang artis yang hitam, yang coklat kulitnya, dia pakai Citra White Beauty Lotion. 1 detik langsung berubah putih. Si remaja yang hitam berpikir bahwa aku belilah Citra White Beauty, pasti akan putih. Besoknya dia pergi ke Indomaret, dia beli 1 botol Citra White Beauty Lotion. Setiap hari dia pakai Citra White Beauty Lotion. Dia tunggu 3 hari, kulitnya tidak berubah, masih hitam juga. Dia tunggu seminggu, tidak juga berubah, masih hitam juga. Dia berpikir, barangkali kurang banyak ini. Dia pakai setengah botol sekali pakai. Dia berharap bisa putih. Jangankan setengah botol, 2 botol pun sekali pakai tidak akan. Bagaimana mau putih? Kakeknya hitam, neneknya hitam, bapaknya hitam, mamanya pun hitam. Yang mau saya katakan, remaja itu bukan remaja yang mau dibodoh-bodohi dunia ini. Jangan terlampau mencari-cari yang lain, tertarik dengan dunia ini, dengan tawaran-tawaran yang ada. Jangan kalau kamu lihat cantik, kamu kira kamu cantik. Tidak. Kamu kira orang pantas, kamu pasti tidak. Yang pantas buat orang belum tentu kamu pantas memakainya. Itu artinya pilih aku atau dia, dunia atau Tuhan Yesus. Orang yang pilih Tuhan Yesus, dia hidup apa adanya. Bukan, dia hidup apa adanya. Yang sudah mendapatkannya boleh membacanya. Silakan. Ada? Terus Oke, kita mau ambil contoh Yusuf yang luar biasa. Yusuf itu elok parasnya. Dengan kata lain, Yusuf adalah, kalau kita bilang remaja, Yusuf adalah remaja yang tampan dan cantik seperti kalian. Orangnya baik, takut akan Tuhan dan rendah hati, dan suatu hari istri tuannya menggoda dia.
Begini katanya, Yusuf, sini dong Yusuf. Ada apa nyonya? Ayo dong Yusuf. Apa nyonya? Ayo dong Yusuf. Yusuf bilang, no way. Tidak nyonya, aku takut akan Tuhan. Ayo dong Yusuf. Tidak. Aku takut akan Tuhan. Itu orang remaja. Kalau ada orang yang menggoda, teman menggoda, ayo buang-buang waktu, ayo balapan liar, ayo minum tua, katakan, ayo nyala kau iblis, begitu. Wah, kalau Yusuf yang sekarang nggak begitu, bukan? Kalau Yusuf di kampung orang itu, lain ceritanya. Apa katanya? Ayo dong Yusuf, jangan dong nyonya. Ayo dong, jangan dong nyonya. Ayo dong, ayo. Remaja yang beri Tuhan Yesus, yang takut akan Tuhan Yesus tidak begitu. Dia akan menjadi Yusuf yang sebenarnya. Ayo bolos yuk, cabut yuk. Tidak. Enyahlah iblis dalam hati ini. Ayo nyontek ujian yuk. Tidak. Biarlah aku dapat nilai merah, yang penting kerja sendiri, ilmu sendiri, dapat sendiri, daripada nyontek. Katakan tidak kepada godaan iblis. Pilih Yesus atau dunia ini? Pilih siapa? Kalau pilih Yesus, katakan tidak kepada dunia ini. Katakan tidak kepada yang tidak baik. Oleh karena itu, orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan pilih perbuatan yang tidak baik. Orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memilih Tuhan, dia akan buat rencana yang jahat. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia akan bermain dengan teman-teman yang tidak jelas, tempat yang tidak jelas. Tapi yang takut akan Tuhan, yang memilih Tuhan Yesus, dia tahu dia harus bermain, bergaul dengan remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Dia tahu waktunya belajar. Dia tahu waktunya di mana bermain dan tempat bermain dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adikku, malam hari ini dengan firman Tuhan ini, banyak tawaran dunia agar kita memilih dunia. Tapi Tuhan mau katakan, pilihlah aku, pilihlah Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah kamu sekalian dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan terlampau gampang tergoda oleh dunia ini. Jangan terlampau mudah menyerahkan dirimu kepada hal-hal yang tidak baik. Karena kalau kamu sudah pilih Tuhan, Tuhan lebih dahulu telah memilih kamu. Natal malam hari ini mau mengatakan, setiap orang, setiap remaja yang memilih Tuhan Yesus, dia siap untuk menolak hal yang tidak benar. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Kami untuk bangkit berdiri. Tahu Tuhan. Betapa besar cintamu Tuhan. Betapa besar cintamu Tuhan. Terpujilah Tuhan, kiranya apa yang telah kita ucapkan dapat kita lakukan, dan semakin penuhlah dunia ini akan cinta Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari kitab Perjanjian nomor 115. Kita untuk alumlah pertemuan Tuhan. Kita ada di atas. Bahwa Bapa kami di surga. Berikanlah Tuhan tugas oleh segala. Alami sama dengan kami sama apa kami. Oleh Allah tugas bersyukur. Sebab kami sudah diraja. Keras kuasa, keras mulia. Mulihlah kau, alda beras menjual-jual, alda lapas lupas di demi batana, sirban sama alda mati. Ipasu-pasu jangan kawali di batana, siang ayo di batana siang sekali bahu, jangan melihat apinya gagal. Itatap tiba, jangan Amin.
Kita sambut penampilan dari grup band. Masih sabar? Masih sabar? Oke, ya kita perkenalkan para pemain-pemainnya yang berbakat dari remaja pengantin. Ya, untuk yang peserta lagi. Untuk pemain yang pertama, kita sambut Dandi. Sebagai malaikat jahat, hobinya menghasut manusia berdosa. Makanan kesukaannya capcay. Ya, kita lanjutkan untuk pemain yang kedua. Ini orangnya kecil-kecil sampai rawit. Siapa dia? Salah. Ini dia, Kevin. Ya, Kevin berperan sebagai malaikat baik yang selalu ceria walau nggak ada ependo. Oke, kita sambut pemeran yang ketiga. Ini dia, ada suara tapi ganteng katanya. Kita sambut Nanda. Sebagai Kibul alias Gembul. Oh iya, dia keburu masuk tadi. Oke, kita lanjut ke pemeran yang keempat. Iya, ini agak gemuk-gemuk orangnya kayaknya. Ini dia Ari. Dia berperan sebagai ketua Kemot Kota Medan. Nanti Simpang Pencawan. Iya, kalau Kemot terserah mau dipanjangkannya apa terserah. Oke, ya kita sambut yang kelima. Wah, ini rada-rada kalem orangnya. Tahu nggak siapa? Hah? Cinur. Dia nggak biasa dipanggil Cinur. Dia biasa dipanggil Lili. Ya ini Cinur. Ya, Cinur ini sebagai Cinur tetap di sini. Hobinya menyanyi. Ya, untuk yang pemeran terakhir, wah ini agak ganteng. Tadi kalau dari awal wawancara dia pertama nyambut Shalom. Siapa dia? Siapa? Iya, oh sana. Ini dia sana. Ya, dari namanya sudah jelas. Dia anak muda India, selalu menang. Jadi kita ikuti persembahan dari mereka dari grup band Untuk Tuhan.
Mereka, kau ada mereka, kau harus
pesan dari kami. Bapak oke. Pilih-pilih pilihan. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Jangan tetap bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Tak sekian